bang, punya nonot mirip sama nonot binatang bang. Iya berhelm bang, berhelm. Helm itu ketutup. Tengok kulupnya bin apa itu, nonotnya binatang itu. Kan berkulup nonotnya bang. Bangga dia. Oh kami tidak diwajibkan bersunat. Iya. Tak ada memang kewajiban atasmu. Karena apa? Tuhanmu itu halu, hasil dari rekayasa pikiranmu. Tidak ada kewajiban, tidak ada larangan memang. Gas terus, bebas. Ku tinggalkan semua beban di hatiku, yo. Lepas. Celakanya lagi bang. Yakin mati masuk surga bang, ya Allah. Atas dasar apalah surga dihalalkan atas dirimu ya? Kau hidup sesuka-sukamu, makan sesuka-sukamu, punya nonot suka-sukamu, ibadah pun tidak ada kewajiban atasmu. Yakin kali kau mati masuk surga? Ya Allah ya Rabb. Atas dasar apalah surga dipastikan atas dirimu? Surga itu tidak dihuni oleh para pemakan babi bang. Dimulai dari Nabi Musa alaihissalam sudah disiarkan bahwasanya tidak ada surga bagi pemakan babi itu bang. Ada pula pemakan babi yakin masuk surga. Gimana? Masih mau kalian datang besok? Oke, coba kita naikkan dulu ya. Ada nggak teman-teman Kristen yang mau berdiskusi ya? Usah menabur buih mengharapkan simpati, sedangkan kau merintih cemburu iri hati. Haukah rau yang meracuni sikapmu, sedangkan kau berpaling padamu yang meracuni. Oke, Bang Akal, selamat bergabung Bang Akal. Islam Kristen Bang. Oke, Bang Akal. Halo. Aduh. Oh ya. Halo. Bang, noise loh Bang, Halo, noise Bang. Abang pagi. bisa ke tempat yang sunyi Bang. Noise. Oh ya. Ini udah enggak lagi bang ya, udah aman ya. Ribut loh Bang, ribut Bang. Abang di jalan ya, Abang di jalan. Abang lagi di jalan. Enggak, ini saya di rumah bang. Cuma rumah saya agak di tepi jalan raya gitu. Menjauh lah Bang dari jalan, menjauh dari jalan Bang. Coba agak-agak masuk ke dalam sumur Bang, dalam sumur. Demi memberitakan kebenaran sama bang. Oke, saya masuk ke mobil aja ya bang. Dalam mobil kayaknya suaranya aman nih. Cie, bilang-bilang dia punya mobil weh. Kok harus bilang-bilang lah kok Bang punya mobil Bang. Aduh mah. Iyalah bang, berkat itu harus dibilang-bilang. Kalau enggak tahu orang-orang ya. Kristen itu orang yang berkati. Itu loh bang. Oke, Kalau harus saya bilang, menyampaikan. abang tahu, Tadi Abang katakan harus menyampaikan kebenaran. Emangnya kebenaran apa rupanya Bang yang ada dalam Kristen? Oh ya, ya. Saya tadi kan bukan menyampaikan kebenaran dalam Kristen, tapi saya mau menyampaikan satu kebenaran sama Bang Faruk. Apa kebenarannya? Oke. Ya kan? Kebenaran tentang Kan apa gitu. itu? Atas dasar apa? Kebenaran tentang apa? Tentang iman Oke. atau di luar dari iman? Ya tentang iman lah. Oke, imanmu disebut dengan iman Kristen, betul? Iman Kristen, bukan iman Kristen. Jadi apa imanmu, Bang? Imanmu apa? Kepercayaanmu apa? Kepercayaan. Kalau mau ngapain? Apa? Ngapain kau bawa martel? Kalau mau ngapain? Apa? Ini aja ambil ini. Bang noise kok Bang. Alah. Udah di dalam mobil pun kok noise Bang.
Mobil orang yang kau naikin bang. Naikkan lagi moderator, Kristen yang lain naikkan. Ini hari ini Bang Faruk mau one by one dulu teman-teman ya diskusinya. One by one dulu mau diskusinya biar dapat poinnya. Ya. Kita kaji, kita uji, kita bikin perbandingan. Mau diskusi dalam hal apa? Perbandingan kitab, ketuhanan, nabi, syariat, hukum, perintah, kewajiban, pelarangan apa? Naikkan. Kalau dia Kristen 2, 3, 5, 10 pun naikkan semua. Ya. Aku ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Hai jiwa-jiwa tersesat, kembalilah kepada kebenaran. Naikkan. Hai manusia, jreng jeng jeng, jangan sembah manusia yang dilahirkan, jreng jeng jeng, kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk kau sembah. Jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Ditangkap tentara juga bukan Tuhan. Nutup pohon ara itu bukan Tuhan. Jeng. Ngobrak abrik dagangan juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Remakan babi, jeng. Ya suka David, itu bukan nabi. Oke, Bang Evlogia, selamat bergabung. Islam Kristen, Bang. Katalah nyanyianku katakan. Tahu kan nyanyianku kan yang suka Muntahkan dulu bukan dedakmu, Bang. nabi. Muntahkan dulu dedakmu, Bang. Suara kau tuh apa? Kalau kau tak mau muntahkan dedakmu, telan dulu dedakmu baru cakap. Jangan kau cakap ketika mulutmu penuh dengan dedak. Nggak jelas artikulasinya. Bang, kalau mulutmu penuh dengan dedak, Bang. Tak apa-apa kau bilang. Oke, Bang Bedek Lanu, selamat bergabung Bedek Lanu. Sampai Bedek Lanu. Oke, Bang Gayuk, selamat bergabung Bang Gayuk. lakai lo. Siap. Gimana bang? Ya, Islam Kristen Bang. Katolik. Pak. Bang menjauh dulu Bang dari keramaian Bang. Noise suaranya Bang. Double suara Bang, ada suara orang lain itu, saya dengar itu. Iya ada temen ini. Disuruh diam lah dia Bang. Ribut loh Bang. Oke, Petra, selamat bergabung Islam Kristen. Kristen. Oke, Abang udah menyimak tadi Bang diskusi di awalku tadi dengan pemakan dedak tadi. Dia katakan ada kebenaran di dalam Kristen kata dia. Abang Faruk tanya kebenaran apa di dalam iman Kristen, ku tanya. Nah, Cuman dia lagi ngunyah dedak Bang, nggak jelas artikulasi ngomongnya. ya. Bisa Bang lanjutkan? akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus Kristus. Berarti di luar Yesus Kristus tidak ada kebenaran, termasuk Muhammadnya. Oke, ketika dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, apakah perkataan itu untuk seluruh manusia atau terkhusus hanya untuk Bani Israel? Seluruh manusia, karena begitu Oke, besar. buka ayatnya Bang. Buka Dengarkan. ayatnya Bang. Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis untuk seluruh manusia? Buka ayatnya. Karena begitu Buka besar. ayatnya udah cukup. Congornya. Congornya Bang. Buka ayatnya. Yohanes 14 nomor 6. Adakah di situ tertulis untuk seluruh umat manusia? Buka datanya. Dengar ya. Buka datanya. Buka.
Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Yohanes 14 nomor 6. Adakah di situ tertulis untuk seluruh umat manusia? Buka datanya. Nanti kita korelasikan dengan Matius 15 nomor 24 sampai 26. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan supaya setiap Salah orang datanya tuh yang Bang. Aduh. Kok tuh? Tadi gue bilang jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup itu kan Yohanes 14 nomor 6. Tadi ayat apa yang kau baca itu? Badul, Muhammad, dengarkan dulu. Loh kok jangan marah-marah. Biar kamu pintar. Tadi kau bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Data itu tertulis dalam Yohanes 14 nomor 6. Kenapa kau baca majalah Bobo? Terus, akulah jalan Baca Bang, adakah di dalam Yohanes 14 nomor 6 itu tertulis untuk seluruh umat manusia? Dah, karena Allah itu Bang Petra, bentar Bang Petra. Adakah tertulis kalimat untuk seluruh umat manusia? nah untuk semua ini. Ya baca Bang, silakan baca. Yohanes 14 nomor 6-nya baca Bang. Itulah Silakan. jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, dah. Tidak termasuk kau sama Muhammad, dah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, adakah di situ tertulis perkataan, tulisan untuk seluruh umat manusia? Itu mencakup. Tidak ada. Adakah yang kau tanyakan Bang? Jangan lari kemana-mana. Adakah di situ tertulis untuk seluruh umat manusia? Blok kau host. Ada nggak di situ tertulis untuk seluruh Tidak umat ada manusia? seorang pun. Itu Adakah jawabannya. di situ tertulis Itu kalimat ada. untuk manusia? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun. Adakah di sini tertulis Masuk untuk seluruh Muhammad. manusia? Berarti untuk semua orang itu host, geblek kau ini. Orangnya Bang. Tidak ada seorang pun. Yang Kau di sekolah tamatan apa sih host? Bahasa Indonesia kau dapat berapa? Bengak kata kau. Yesus kepadanya, aku Ya. jalan kebenaran. Sudah gak kata-kata Yesus. Kau nih bodoh kali. Tidak ada seorang pun. Yang saya tanyakan, Kau sekolah tamatan apa? jalan kebenaran dan hidup. Bahasa Indonesia kau dapat berapa? Orang enggak. Ada nggak? Coba aku tengok ya. Di sini letternya ada Bang. itu kan jawabannya. Di balik casing ini dia Bang adanya Bang. Di balik casing ini ada Sudah tertulis jelas kata. kata-katanya. Bang Petra dibaca lagi Bang Petra. Dibaca dengan baik. Oh, di balik casing ini dulu tengok Bang. Di balik Dibaca casing. dengan baik. Kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang Tak seorang pun. yang datang. Nah, nggak ada untuk seluruh manusia. Ya kalimatnya tidak ditulis seperti itu. Oke. Eh, Oke. inilah kalau Sekarang gini, lu pastikan Itulah kalau mikir selangkangan terus. itu hanya untuk Bani Israel. Udah host itu udah. Bani Israel. Jidat kau tuh botak banyak mikir selangkangan kau host. Jelaskan? Tidak ada seorang neraka pun. siapa dulu? Enggak, tidak ada seorang pun Tunggu yang di neraka datang kepada diam Bapa dulu. kalau tidak melalui aku. Diam Ya. dulu gubuk ya. Gubuk diam dulu ya. gubuk, Termasuk ya. kau, dah, termasuk Muhammad. Gubuk Ya. gubuk diam dulu. Jangan marah. Termasuk Muhammad. Faruk, Kalau Faruk kau ini Muhammad bisa Faruk, menerima Faruk. Yesus sebagai juru selamat, Muhammad akan ke neraka. Ya. Kalimat kayak gitu nggak bisa memahami kau Faruk, Faruk. Kasihan kali kau ini. Jawab Yesus terus. Aku hanya untuk Ya. Tuhan. Oke. Aku Oke, hanya di situ. untuk menggembalakan domba-domba Israel yang tersesat. Oke. Tetapi Oke. wanita itu datang mendekat dari sujud di hadapannya dan berkata, Tuhan, tolonglah saya. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Karena Iya. aku menolong Terus? itu sama sepertinya orang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada kuku. Ya. Yesus menolak orang-orang di luar dari Yahudi dan minta pertolongan. Pada endingnya, Yesus menolak orang-orang di luar dari orang orang Yahudi perempuan itu enggak. dan minta pertolongannya. Eh. Dikatakan Yesus dia adalah guguk. Pada endingnya, dah, endingnya, Yesus Si menolong Petra perempuan itu sama si enggak. Gayus adalah guguk.
kamu ini pada endingnya Dan- Yesus menolong Dan perempuan itu si enggak? Nah, gue nggak gugup. Siapa yang kedua? si Faruk botak mikirin selangkangan. Matius 10 nomor 5 Pada endingnya Yesus menolong perempuan itu enggak? Matius 5 sampai 6. Nah, Matius 5 ditolong, kan? 10 nomor 5 sampai 6. Baca ini. Matius 10 Apa nomor 5 dikatakan bahwa poinnya perempuan itu adalah mempunyai iman kan? Muntahkan dulu. Faruk, Jawab Yesus, ya, sebelum Yesus mengutus kami pergi. Faruk Sianipar. Enggak nih, pesan Yesus ini. Gayu, ini pesan Yesus. malukan orang Batak. Orang Batak mana ada? Ay, kayo, bikin malu itu. Orang yang bukan Yahudi. Orang Batak begini. Ini Pergi ke daerah itulah kalau orang yang Batak bukan jadi masuk Islam Yahudi. seperti ini. Dan jangan masuk ke kota-kota orang Samaria. Karena aku mengutus kalian yang Gimana ayat ini melompat-lompat? Gimana ini? Petra, Nah, si Faruk ini berpikirnya cuman pakai sebelah-sebelah otaknya. iya. Jadi nggak bisa Terbantah mencakup juga semua. ayat itu kan. Otaknya Tadi terbatas saya dibantah Faruk di ayat ini. 15 Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. dan Malu-malu Matius nggak bantah kau Faruk. nomor 5 sampai 6 Bodoh kau. Itu jawaban kisah Yesus itu manusia. diutus hanya untuk Bani Israel dan orang-orang di luar Yahudi yang minta pertolongan Yesus dikatakan Yesus apa? Anjing. Memang kau anjing. Memang Kau kau Bang, Kau kau salah dikatakan anjing. anjing. Kalau kau di luar daripada Kristus, kau anjing. Ya, paham kau? Iya. Dan kau Kristus. Siapa selangkangan. itu Kristus? Siapa itu Kristus? Kalau kau 2 keluar Yohanes daripada nomor 1 Kristus, sampai kau 7. anjing. Antikristus itu orang-orang yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia. Melompat-lompat kau. Sementara kau kata menganggap Yesus Faruk. Tuhan. Itu isi otak kau yang mikir cak itu. Akui dulu. Loh, Akulah data jalan bang. kebenaran. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tidak ada seorang pun Ya, yang datang tengok kepada ini. Bapa kalau Matius tidak melalui 7 aku. nomor 22 sampai 23. Tahu di sini kan? Ini teman-teman Tahu Tahu kan ya. di sini kan? Ini kumpulan guk-guk ini ngamuk-ngamuk ini kumpulan guk-guk ini. Ya ngapain Yang ngamuk? begitu Nggak ada tahu. ngamuk kita. Di luar daripada yang Kristus ngamuk yang itu kepanasan itu kau, anjing. Faruk. Ya. Di luar daripada Kristus adalah anjing, ya. Termasuk kau sama Muhammad. Ya, paham Sekarang kau? gini. Aku tanya samamu, pakai data ya. Ya. Kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan anjing kepada orang yang tidak mentuhankannya, tidak memandang dia Tuhan. Silakan. Itu perempuan yang tadi. Silakan. Anjing Silakan. itu. Itu cerita perempuan tadi. Dia panggil Tuhan Apa, tadi, weh. Dia panggil Tuhan. Panggil Tuhan tadi. Siapa bilang? Kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan anjing kepada orang yang tidak mau menyembahnya Itu dan perempuan tidak tadi. memandang dia sebagai Tuhan. Kasih. Mana datanya? Itu perempuan tadi. Ya, Perempuan kau bacakan tadi panggil dia Tuhan, bro. Waduh. Kau baca lah di ayat Faruk, 25-nya. coba kasih di hadismu sama Tuhan, Al-Quranmu kata yang mengatakan dia. guguk. Coba Kasih satu satu dalil ayat aja. di dalam Bible. Kau ini muter-muter balik, Kamu muter-balik. sendiri mengatakan. Jangan, Tai bilang jangan kau. bawa kemana-mana. Diam dulu, Glenn. Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului. Diam dulu, Gayu. Diam dulu. Petra, tadi kau katakan orang-orang di luar Kristus itu adalah anjing, betul? Iya, iya. Betul. Oke, kasih datanya. Di mana Yesus mengatakan orang-orang yang tidak mentuhankan dia dan tidak menyembah kepada dia adalah anjing. Silakan. Kasih datanya. Ini. Di mana datanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dah? Nah, jalan kebenaran. Di luar daripada dia. Oh, udah tidak aku ada bantah kebenaran. data kau itu dua aja jalan kebenaran. Anjing itu artinya dah, Jalan Sudirman orang bilang jalan tidak Sudirman. Eh, Maus jalan kebenaran itu aja salah. tidak mengenal Tuhan. Termasuk Kasih kau. satu ayat Ya. dalam Bible di mana Yesus memanggil anjing kepada orang-orang yang tidak mentuhankan dan tidak menyembah kepadanya. Silakan. Itu yang tadi, perempuan tadi. Bang, perempuan tuh manggil dia Tuhan ini loh, Bang. Iya. Tapi Dia dianjingkan sama kenapa? Yesus, Bang. Ini baca Apakah datanya dia ya. kenal dia? Aku buka lagi datanya. Ini aku buka datanya, tengok ya. Diam ya, kita diskusi santai ya. Jangan marah-marah ya. Nih, tengok nih. Ini. Perempuan tuh panggil dia Tuhan. Tapi dianjingkan nama Yesus. Ngeri kali Yesus Coba, ya. coba. Marah-marah sih Makanya anjing. Makanya kau saat itu anjing. Dah. Nih.
Nih bang, baca ini Coba datanya bang. Baca datanya nih bang. Baca. Kau ini bang. Nih. Nih, baca nih. Nah, baca. Nih, baca bang. Ya bacalah. Kan jijik baca Bibelnya lagi. Kamu tidak aku baca. Baca. Gantian, Baca. aku tidak baca. Kau lah sekarang baca. Bacalah. Jijik Jawab kan, Yesus. jijik. Jijik. Jijik baca Bibelnya jijik. Bacalah. Mual perutnya langsung, mau muntah, langsung mual perutnya. Yo. Baca lah Bang Petra, tadi udah aku baca kok Jawab bang, nggak baca Yesus. aku. Ah, Dah. Terus nih, Allah mengutus aku terus terus ini, hanya untuk hanya untuk ini, yang dekat. nah aku besarkan aja nah. Menggembalakan domba-domba Israel yang tersesat tetapi wanita itu datang mendekat lalu sujud di hadapannya dan berkata, Tuhan, tolonglah saya. Dia manggil Tuhannya. Ya Tuhan, oke. Oke, setelah dia manggil Oke. Tuhan, apa kata Yesus? Tuhan kan? Berarti Yesus Tuhan kan? Loh, Berarti tadi Yesus kau Tuhan kan? bilang bukan Tuhan kan nih. Akui dulu. Iya bang, orang yang manggilkan Yesus Tuhan dikatakan Yesus Iya. anjing. Akui dulu. Yesus Tuhan kan? Kau bilang tadi kan, kau bilang tadi bang, pertanyaannya kan tadi gini poinnya bang. Kau katakan orang-orang di luar Kristus itu adalah anjing. Coba lanjutkan Sementara data itu. perkataanmu bertolak belakang dengan Matius 15, 24, 26. Di Coba sini lanjutkan orang-orang data yang itu. manggil Yesus, Lanjutkan data itu yang dulu. memanggil Kita baca. Yesus Tuhan dianjingkan. Ya, makanya Anda kau memanggil salah Yesus, satu. Anda memanggil Yesus Tuhan bukan? Kau salah satu anjing itu. Bang, di situ tertulis orang yang manggil Yesus Tuhan sebagai anjing atau orang yang mengingkari, mendustakan Yesus itu Tuhan. Coba baca. Coba kita kembali Coba baca lagi katanya. Baca. Makanya kurang-kurangi bang. Biar Ya, paham sedikit kamu. Biar paham kamu, coba baca. Baca. Mana datanya? Apa kata perempuan itu? Nah. Wanita itu mendekat lalu sujud di hadapannya dan berkata, Tuhan, tolonglah saya. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Katanya. Kamu bukan Petra. Kalau Yahudi apa? Dulu mulai jijik baca Bibelnya kan. Orang Yahudi apa? Kamu bukan orang Yahudi. Apa? Muat. Orang yang tidak mengenal Allah. Ya? Tunggu. Kata Bisa Yesus saya jelaskan. kamu bukan orang Yahudi. Iya, kamu bukan orang Yahudi. Kenapa dia bukan orang Yahudi? Orang yang mengambil makanan dari anak-anaknya dan memberikannya kepada Anjing. siapa yang dikatakan anjing? Nah, Yang salah dikatakan satu anjing perumpamaan itu kaulah anjing. Orang yang tidak mengenal dia, orang yang tidak mengenal Allah. Oh, jangan marah sama aku, Bang. Yang bilang kau anjing kan Yesus, bukan aku, Bang. Itu faktanya. Kalau orang tidak mengenal Jangan dia, marah orang aku, anjing. Bang. Bukan aku yang bilang kau anjing, Bang. Ya? Makanya perilakumu, Petra anjing. katanya perilakumu seperti anjing. Bang Petra, tanya dulu. Kau orang Yahudi bukan Petra. Contohnya nih, seperti Kau Nabi orang Nuh. Yahudi bukan Petra. Bang Yahudi ini bocil. Kau orang Yahudi bukan Petra. Petra, kau orang Yahudi bukan? Iya, orang Yahudi rohani. Yahudi rohani. Di mana? Di mana tertulis Yesus menyebut Yahudi rohani? Di mana tertulis? Di mana? Tertulis. Orang yang menerima Kristus itu adalah mempunyai keselamatan. Tahu nggak? Di mana kok punya keselamatan lagi? Orang Di Yahudi mana itu orang yang tertulis mengenal- Yesus menyebut ya adanya Yahudi rohani? Di Orang mana tertulis Yahudi Yesus itu menyebut adanya Yahudi rohani?
Kalian untuk memuaskan tujuan Orang yang kalian mengenal Yahudi Allah rohani, itu, ya. sunat rohani. Orang Israel, ya. Suka Orang opung Israel itu kau lah orang yang mengenal Allah. Ya. Orang yang mengenal Yesus itu, orang yang mengenal Allah adalah orang Israel, bukan Allah negeri Mekah. Kau orang Seperti Yahudi orang- bukan Petra. Kau orang Yahudi bukan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang Israel. Orang Israel artinya Oke. adalah orang-orang yang percaya kepada Oke, Allah. Kamu sebutkan percaya ayatnya kepada di mana Allah? tertulis. Di mana tertulis Yesus mengatakan Kamu setiap percaya orang yang kepada percaya Allah? kepada Yesus adalah Israel. Di mana tertulis? Orang Israel itu ya orang-orang yang percaya kepada Allah. Aduh ya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, jangankan Allah Yakub. jadi Tuhan bang, jadi Nabi pun Yesus ditolak orang Israel bang, ditolak dia, Siapa bilang? ditolak dia bang. Oke. Ya, siapa bilang? Ini ayatnya Muhammad tengok nih, ditolak tengok nih. Ini tengok nih, aku pakai data nih, tengok nih. Ya, bukan ditolak lagi bang, dilempar dia pakai batu, kabur dia bang, kabur dia. Tengok nih. Dilempar batu dia, kabur dia. Aku bilang pulang orang Israel, orang Israel. Tengok nih, tengok nih ya. Iya. Aku Yohanes 8 nomor 59, tengok ini. Iya. Nih baca nih. Bentar ya, sinyalnya masih delay ini. Yohanes 8 nomor 59. Oke, alhamdulillah. Baca. Ya. Kita mulai dari nomor 8 aja ya, nomor 58 ya. Ini. Iya, berpintar kamu ya. Nah, 58 sampai 59. Oh, kecilnya. Bentar ya, mana gitu. Nih, baca nih, Yohanes 8 nomor 58 sampai 59, baca. Coba. Kata Yesus kepada mereka, terus Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 59-nya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Terus Dilempar batu dia bang. Sama orang Yahudi dilempar batu. berarti Yesus sudah ada Di sebelum dalam Abraham TSI-nya jadi. bang, sembunyi dia bang. Bukan. Mau dilempar setiap dia selesai dia ngomong kan, selesai ngomong, aku sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Megang batu rahib-rahib Yahudi, sembunyi Yesus bang, sembunyi dia kayak gini. Aduh, melempar batu. Yang melempari batu itu termasuk kau ya? Bang, Tuhan takut batu bang, mau dilempar batu. Ya, yang melempar batu itu Melempar termasuk batu kau. Tuhan. Iya, termasuk kau salah satu yang menolak dia. Kau bilang tadi Iya. orang Yahudi itu pengikut Yesus, percaya sama Yesus. Nyatanya Semua. dalam Yohanes 8 nomor 59, Yesus itu dilempar batu sama orang Yahudi. Emang semua orang majus menyembah dia? Gimana sih kamu? Emang semua? Sembunyi bang, gini bang, Tuhanmu bang. Aduh, Taruh, ada Yahudi taruh. megang batu. Sembunyi lah kuah, katanya sembunyi. Kawan. Nah terus, jadi salah satu kau yang melempar Kristus itu sekarang, kaulah salah satu yang melempar batu kepada wajah Kristus, kau menolak Kristus, Oke, Supaya kamu ketika paham. Ketika Yesus dilempar batu, takut nggak dia bang? salah satu kau yang melempar Kristus sekarang, Mending kau menyelipkannya, ya. Semua Mending kau karena menyelipkan dia. Iya, memang iya. Salah satu saya yang menyalibkan dia. Dia menyelipkan Tuhannya nih. Dia menyelipkan Tuhannya, dia diselipkan di Tuhannya. Iya, setiap manusia, Si Petra menyelipkan Tuhannya. Tunjuk tangan, siapa yang mau jadi Tuhan si Petra? Siapa yang mau jadi Tuhan si Petra harus diselipkan dulu. Itulah kejinya mereka ini teman-teman. Mereka yakin bertuhan, tapi mereka menginginkan keburukan, kejahatan terhadap Tuhannya. Lisan dia baru mengakui. Dia menyalipkan Tuhan yang ngeri kali kan. Setiap manusia ini, dengarkan dulu Faruk.
setiap manusia ini menyalibkan Kristus. Dah 1 Korintus 15. Nggak mau aku, kau itu. Loh, kematian Kristus tidak sia-sia loh. Semua akan berlaku kepada setiap manusia. Dah 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Biar paham kamu. Dengan jalan, lanjutlah bang. Dia mati menebus dosamu dengan jalan apa bang? Lewat kematiannya. Dah. Lanjut Galatia 3:13. Dia menebus dosamu. Ya, dia menebus dosamu dengan jalan terkutuk, Bang. Dia terkutuk di Galatia 3:13, dia mati terkutuk. Sementara dalam Matius 15 nomor 24, ya di dalam Matius 25 nomor 41, Matius 25:41, orang-orang terkutuk itu dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Ya. Tuhan itu masuk ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis, Bang Petra. Ini tarik. Memang ngeri kali nasib Tuhanmu ya. Di dunia disalibkan, disiksa, ya kan? Nanti setelah itu masuk neraka bersama dengan iblis. Ngeri kali. Pembicara saya, sadar engkau Faruk bahwa Tuhan berkorban demi kau, dah? Gak ada tertulis. Di mana tertulis? Tuhan berkorban mati di kayu salib demi manusia. Di mana tertulis? Oh, 1 Korintus 15 ayat 3. Coba baca. Di mana tertulis? Tuhan ya berkorban demi manusia. 1 Korintus. Katakan kepadamu ialah 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Kita sesuai dengan 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15 1 ayat Korintus 3. berapa? Nah, Hah? supaya kamu paham. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15 ayat 3. Nah, baca teman-teman ya. Dia bilang tadi Tuhan berkorban ya untuk menebus dosa manusia. Baca ini. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah yang kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci mana ini, Bang? Kitab suci mana? Kitab suci mana? Mana kitab sucinya tertulis? Ya. Di kitab suci mana tertulis itu, di kitab suci mana? Kitab suci para nabi. Supaya kamu paham. Iya, di mana kitab para nabi siapa? Nabi siapa? Yesaya. Oke, di mana? Di kitab Yesaya dikatakan Tuhan mati di kayu salib menebus dosa manusia. Tuhan mati menebus dosa manusia di mana? Di kitab Yesaya di mana tertulis? Percaya kali kau pengikut Paulus memang kau. Kenapa kalian begitu percaya kali perkataan Paulus, Bang? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 37, di dalam Markus 12 nomor 29, jelas Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Dirinya bukan Tuhan. Datang Paulus merubah ajaran Yesus, dikatakan Paulus Yesus itu Tuhan. Percaya kalian, memang parah lagi. Coba baca Lukas 2:11 Faruk. Yang di bawah ya, baca ya. Lukas 2 ayat 11. Ya kan? Lukas 2 ayat 11, kenapa? Apalagi kata Yang di bawah ya, Lukas? baca ya. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas ya, Faruk ya. Itu malaikat. Oke, di mana itu dikabarkan? Di mana dikabarkan kelahiran Tuhan? Tuhan di kota Daud yang mengkabarkan itu siapa? Itu kan malaikat apa? Iya, malaikat. Ingat Bang ya, malaikat. Malaikat mengkabarkan kepada siapa? Kamu percaya dengan malaikat itu? Malaikat mengkabarkan kepada siapa? Baca kelanjutannya, Bang. Kepada sebelumnya. Baca sebelumnya itu, Bang. Kepada gembala. Kita belum bahas sebelumnya itu ayatnya baca. Ayat sebelumnya baca. Kepada siapa dikabarkan malaikat kelahiran Tuhan? Itu jelas di situ Tuhan kan? Kepada siapa dikabarkan? Kepada siapa dikabarkan kelahiran Tuhan itu tadi? Ya, kepada gembala-gembala. Oke, kepada para gembala-gembala Bang ya. Ingat ya, kepada para gembala-gembala. Di antara, sabar dulu Bang Petra. Di antara, sabar dulu Bang Petra. Ini udah mulai enak diskusinya Bang Petra. Sabar dulu. Sudah mulai enak diskusinya ini Bang Petra. Aku tidak berupaya untuk menyerang imanmu, tidak Bang. Cuman aku minta aku jelaskan secara jujur. Sabar dulu Bang Petra. Sabar dulu. Aku 5 detik habis itu kau ngomong. Aku 5 detik habis itu kau ngomong. Siapa yang lahir? 5 detik ini, 5 detik habis ini kau yang ngomong 5 detik. Aku 5 detik aja.
Ya, ingat, hitung 1, 2, 3. Oke, di antara para gembala ini adakah di situ Lukas? Dah? Jawab, di antara para gembala ini adakah di situ Lukas? Tidak. Tidak. Di antara para gembala ini adakah di situ Lukas? Tidak. Tidak ada Lukas. Jadi di situ. Lukas dapat kabar dari mana, Bang? Dah? Lukas dapat Ya. kabar dari mana kalau yang lahir di kota Daud itu Tuhan? Sudah? Ya, silakan. Nah, Lukas itu mencatat semua peristiwa dengan saksi-saksinya. Iya, siapa saksinya, Bang? Lukas dapat informasi yang dari lahir itu siapa, siapa? Bang? Lukas dapat informasi dari siapa, Bang, ketika menuliskan kitab Lukas ini Semua tadi? saksi-saksi. Ke semua saksi-saksi. Siapa, Bang? Sebutkan satu aja saksinya, Bang. Siapa, Bang? Kok siapa? Adakah dari catatan Lukas mengatakan kalau Lukas bertemu dengan para gembala itu? Adakah catatan dari catatan Lukas mengatakan bahwasanya dia bertemu atau menemui para gembala yang mendapatkan kabar tentang kelahiran Tuhan itu? Adakah, Bang? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi berarti Lukas dapat informasinya bukan dari para gembala, kan, Bang? Loh. Emang Berarti kok saya Lukas kan nggak pernah bertemu Kamu- nih, nggak ada catatan mengatakan Lukas bertemu dengan para gembala. Berarti ketika Lukas menuliskan itu, dia tidak dapat Ketika informasi dia dari para gembala, dikonfirmasi, kan? dah, itu semua udah dikonfirmasi, dah. Iya, dari Dengan siapa? Dikonfirmasi Coba dari buka. siapa tulisan Lukas itu, Coba Bang? buka Lukas 11. Coba buka Lukas 1, Lukas 1. Dikonfirmasi Lukas 1. dari siapa? Penyelidikan, Coba buka. kan, Bang? Lukas Buka 1 Lukas itu 1. dari hasil penyelidikan, kan, Bang? Iya, dah. Nah, dari Iya. penyelidikan berarti bukan firman, kan, Bang, bukan wahyu dari Tuhan, kan, Bang, tapi hasil penyelidikan Lukas itu, kan, Bang. Setiap ayat Alkitab, ya, firman Tuhan diilhamkan oleh Roh. Bertahan kamu, Faruk. Bang, tapi apa yang ngasih data Lukas 1? Sekarang Muhammad- Di dalam Muhammad Lukas ada 1 saksinya jelas bahwa dia dikatakan berbicara Lukas, dengan malaikat. apa-apa yang dituliskan dia itu hasil penyelidikan. Iya, fakta. Iya. Fakta. Penyelidikan Nah, dari coba buka. siapa, Bang? Coba buka Penyelidikan dari siapa? Coba buka Lukas 1 itu, dah. Sudah aku baca itu loh, Bang. Coba baca. Aku udah Coba hafal baca. itu, Bang. Baca. Penyelidikan dari siapa, Lukas? Penyelidikan bagaimana? Kan di situ dikatakan dari penyelidikannya, Bang. Ya. Terus? Iya kan? Iya, dia Penyelidikan daripada fakta. mendapatkan informasi itu, penyelidikan fakta, dari siapa? fakta lapangan. Atau kata lain, siapa yang diinterogasi Lukas? Siapa yang ditanyain Lukas? Coba baca Lukas 1 itu, biar kita pahami. Ini nggak ngerti ya, Bang, ini. Berarti Bang ini nggak pernah baca Lukas 1. Baca Lukas 1. Dari ayat berapa? Ya, Lukas 1 ayat 1 mulai. Coba. Sampai Baca. Baca. sampai mulai berapa? Mulai Sampai ayat ayat 1 berapa? baca. Ya, sampai ayat Silakan, berapa loh, Bang? Ya baca, nanti saya bilang nanti. Biar saya pandu dari sini. Kayak coba baca. mana aku Bang ngapainnya, Bang? Sampai ayat berapa aku buka ini? Sampai 5 ya. Coba Sampai baca 5. Lukas 1. Oke. Ini sampai baca. 5 ya, aku baca ya. Oke. Nih, baca nih. Sebab ya, bentar loh. Theophilus yang mulia, coba. Nih ya, aku baca ya. Theophilus yang mulia, banyak Ya. orang telah berusaha menyusun suatu berita Banyak tentang orang yang peristiwa-peristiwa berusaha. yang Ya. telah terjadi di antara. Sebentar, Udah kalian break baca lah, dulu. kalian baca lah, anak-anak kalian baca lah. Aku baca kau katakan. Biar saya pandu. Aku baca tapi kau Banyak orang ngomong. yang Nampak kali kau berusaha. cuci sama bibelmu. Dengarkan. Bersama-sama kita ya membahas ya. Banyak orang Udah yang kalian baca lah, berusaha. kalian baca lah. Biji itu kau bibelmu. Malas aku. Kamu yang membaca, saya Bacalah, pandu bacalah, dari sini. bacalah. Udah bacalah. Kamu membaca, biar saya pandu, biar saya terangkan. Aku ya. baca kau ngomong. Ya, biar saya jelaskan langsung. Ya.
Banyak Cici orang dengar yang Bible berusaha. Cici kau. Ya, banyak orang berusaha, salah satu Muhammad. Ya, Terus baca, biar aku diem. Kau yang baca aku diem, cepatlah. ya. Coba baca ya, coba baca. Banyak Opung mula kau suruh baca opung. Aku baca, kau ngomong bro. Berarti bukan hanya satu pemberitahuan tentang Kristus. Oke, sudah. Salah satu. Tanggapi. Salah Di satu dalam yang Lukas palsu-palsu 1 dari nomor 1 sampai 5 ya, di sini tertulis Theophilus yang mulia banyak telah berusaha menyusun suatu berita tentang banyak cara berusaha telah menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Berarti Bang, kitab Lukas itu hasil karangan manusia, Bang. Dengarkan. Hasil karangan manusia. Orang berusaha Dongeng menyusun. manusia itu dongeng. Berarti ya, memang Sekarang aku tanya, Injil palsu. dari mana Theophilus tahu? Dari mana Theophilus tahu kabar tentang malaikat mengabarkan kelahiran Tuhan di kota Daud? Dari mana Theophilus tahu? Dari mana? Mencret kan? Mencari gimana? Mencari gimana? Dari mana? Dari mana Theophilus tahu bahwasanya di kota Daud telah lahir Tuhan? Dari mana si Theophilus tahu? Allah kami itu Allah yang luar biasa. Ya. Opungmu. Udah mulai ngantur kau. Udah mulai ngantur kau. Tadi kau setuju kitab kau itu hasil penyelidikan. Penyelidikan Lukas dia dapat dari Theophilus. Muncul lagi pertanyaan, Theophilus itu dapat informasi dari mana? Bahwasanya di kota Daud telah lahir Tuhan. Sementara pada saat itu ratusan manusia yang dilahirkan. Dari fakta-fakta sejarah. Nah, Dari mana Theophilus tahu? mulutmu. Inilah kalau otak Muhammad. Dari mana Theophilus tahu? Fakta sejarah di situ. Ya Allah ya Tuhanku, Makanya di sini kita katakan, dengarkan dulu. dari siapa Theophilus tahu? Dari siapa Theophilus tahu bahwa saya di kota Daud telah lahir Tuhan? Dari siapa? Dari fakta sumber di situ. Ya. Dari siapa? Kalau ada pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, kau harus menyebutkan nama, Bang. Dari siapa Theophilus tahu bahwasannya di kota Daud telah lahir Tuhan? Dari siapa? Dari fakta-fakta di sejarah di situ. Ya Allah, dari fakta. Bang, pertanyaanku itu siapa loh, Bang? Dari siapa Theophilus tahu bahwasannya telah lahir Tuhan di kota Daud? Hah? Berkamu paham. Dari siapa? Fakta yang di situ, fakta sejarah. Ya, siapa yang menuliskan fakta sejarah itu? Tertulis di mana fakta sejarah itu? Ya, bacalah di situ. Di mana? Tertulis di mana fakta sejarah itu? Di kitab Lukas itu baca. Ya Allah, Bang, kembali lagi kita ke Lukas, Bang. Ya, berkembang diskusinya nih, Bang. Di situ-situ, Bang. Orang otakmu lelet Tadi gimana? kan ku tanya samamu di awalnya, dari mana Lukas tahu ketika menuliskan telah lahir Tuhan di kota Daud? Dari mana Lukas tahu? Baca Lukas 1 nomor 1. Di situ dia mendapatkan berita dari Theophilus. Ku tanya lagi samamu, dari mana Theophilus tahu? Dari siapa Theophilus tahu bahwasanya telah lahir Tuhan di kota Daud? Dari siapa? Kau bilang baca lagi kitab Lukas. Balik lagi pertanyaan itu, dari siapa Lukas? Makanya baca. Muter-muter kan? Malaikat Balik ke kitab Lukas. Aku tanya lagi lah nanti, dari mana Lukas tahu telah lahir? Dengar teman-teman ya, muter-muter ya. Dari mana Lukas tahu telah lahir Tuhan di kota Daud? Baca Lukas 1 nomor 1 dari Theophilus. Aku tanya, dari siapa Theophilus tahu bahwasanya telah lahir Tuhan di kota Daud? Baca Lukas 1 kata dia. Kembali lagi pada Lukas. Dari siapa Lukas tahu telah lahir Tuhan di kota Daud? Baca Lukas 1 nomor 1. Baca, ternyata dari Theophilus. Kan ku tanya lagi, dari mana? Dari siapa Theophilus tahu telah lahir Tuhan di kota Daud? Baca kitab Lukas. Kembali lagi ku tanya, dari mana Lukas tahu telah lahir Tuhan di kota Daud? Baca Lukas 1 nomor 1. Dari mana Theophilus tahu bahwasanya Tuhan lahir di kota Daud? Baca kitab Lukas. Baca kitab Lukas lagi, dari mana Lukas tahu? Gitu aja lu muter-muter. Pahami terus ya. Pahami ya. Itu aja muter-muter. Mau dibikin aku bingung. Pahami ya.
Ya. Gimana sih ini orang Jangan kau bikin aku muter-muter loh bang. muter-muter gimana? Dari Kan saya sudah siapa? katakan Dengar tadi. bang ya. Tadi kan kau tanya dari siapa Lukas tahu Malaikat telah lahir Tuhan di kota surgawi Daud, memberitahukan ya kan? kepada Kau bilang baca Lukas 1 nomor Bagaimana? 1. Ya. Di situ dari Theophilus. Dari siapa? Sekarang kau tanya bang, ini finalnya bang. Dari siapa Theophilus tahu telah lahir Tuhan di kota Daud? Dari siapa? Dari siapa? Ya dari Tuhan sendirilah. Oke, di mana tertulis bahwasanya Theophilus mendapatkan wahyu atau ilham dari Tuhan? Di mana tertulis? Di mana tertulis gimana ini si Faruk ini? Kau bilang dari Tuhan, Bang. Kalau gitu di mana tertulis Theophilus itu mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu dari Tuhan? Di mana tertulisnya, Bang? Tertulis gimana? Di pura-pura longor ya kan? Udah mulai dia pura-pura longor ya, udah mulai pura-pura longor. Coba baca. Data loh bang, data gini lah sederhana bahasanya gini. Abang tahu dari mana kalau Theophilus itu dapat kabarnya dari Tuhan? Tahu dari mana bang? Setiap firman Allah diilhami oleh Roh, bukan seperti Ya Allah Allah. ya Tuhan. Nah, bukan seperti Allah. Bang, jelas bang. 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17 jelas dikatakan Bibel kau itu bukan firman Tuhan bang. 2 Korintus 11 nomor 17 Bibel kau bukan firman Tuhan. Jangan bilang-bilang firman Tuhan kau. Memang Al-Quranmu itu firman Tuhan. Sejak Loh kapan kok dia Muhammad? perang kau lagi? Hah? Siapa buktinya bahwa Muhammad berbicara dengan Allah? Dengan malaikat? Apa? Siapa buktinya? Siapa Oke. siapa buktinya bahwa Muhammad berbicara dengan malaikat? Bukti atau saksi? Perjelas bang, bukti atau Atau saksi? saksi. Nah, Siapa? saksi, oke. Iya. Kalau saksinya nggak ada, berarti anda tolak itu ya? Iya, siapa? Iya, dengar dulu. Aku minta kau tuh pasti dulu ya, konsisten kau dengan perkataanmu, ya, konsisten dengan perkataanmu ya. Kalau saksinya tidak ada, berarti anda menolak itu kan? Iya, siapa saksinya? Jangan kasih dulu bang kepastianmu. Nanti ku jawab. Ya, siapa Kalau saksinya? tidak ada saksinya dari golongan manusia, kau menolak itu kan? Ya, Menolak siapa bahwasanya saksinya? Nabi Muhammad SAW dapat wahyu kan? Kau tolak kan? Siapa saksinya? Jawab dulu. Jawab dulu. Kalau kau bilang nanti tidak ada saksinya dari manusia, kau tolak itu kan? Ke nabi-nabi kan? Ya Itu kan? bukan ranah saya, bukan ranah saya. Coba siapa Loh, saksinya? jadi ngapain kau bertanya? Apa tujuannya kau bertanya? Biar orang-orang di sini menilai, dah. Siapa Iya, saksinya? lawan diskusiku kan kau bang. Iya. Kau lah yang kau tanya. Jika nanti ku katakan ada atau tidak, jika nanti ku tunjuk ku katakan ada saksinya, maka aku harus menyebut nama dan juga Siapa data. saksinya? Kan gitu kan? Coba sebut. Kan gitu. Jika nanti ku katakan ada, aku harus menunjukkan data beserta nama. Betul? Iya, siapa saksinya? Oke, jika nanti ku katakan tidak ada, maka kau tidak ada. menolak Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril kan? Kau tolak kan? Iya. Iya, oke. Ini sesuai dengan hawa nafsumu, Bang. Tidak ada saksi dari golongan manusia ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di tidak wahyu. ada. Sekarang aku tanya samamu, tunggu dulu. Sepakat kok ya, konsisten. ada. Siapa saksinya ketika bapakmu naik ke atas mamakmu, ditungkeknya mamakmu untuk menjadikan kau? Siapa saksinya? Jawab, ayo. Siapa saksinya, Petra? Nah, Siapa, berarti tidak ada saksinya ya. siapa bahwa- saksinya? Siapa? Siapa Berarti saksinya, Petra? tidak ada saksinya. Ketika bapakmu menungkek mamakmu, membuat kau Petra, siapa saksinya? Bahwa itu adalah Tapi kau bukan anakmu. Oh, gini kita bang, gini aja kita sepakat. Kau ingkari bahwasanya Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari Jibril, kan karena gak ada saksinya. Berarti aku boleh ya mengingkari kau anak mama dan bapakmu, boleh ya? Kalau saya mengaku, dengarkan. Kalau saya mengaku bahwa saya menerima wahyu dari Jibril, kau akui saya. Oke, aku harus tahu dulu siapa nama bapakmu. Nama ayah saya. Nah, kenapa? Siapa nama bapakmu harus tahu dulu aku. Ya. Nama bapak Muhammad siapa?
Bang, kenapa aku tanya ini? Dalam Bible kalian pun dikatakan Abraham itu bapak para nabi. Semua para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah itu nasabnya itu harus sambung kepada Abraham ataupun Ibrahim. Kenapa aku tanya nama bapakmu? Mau ku sambungkan. Sambung gak nasab kau kepada Abraham? Faruk, Abraham adalah bapak orang percaya. Ya, Oke. paham kamu ya? Adakah, bolehkah para nabi lahir di luar dari garis keturunannya Abraham? Di luar daripada bapak apa? Garis keturunan bapak Abraham. Iya, adakah para nabi lahir di luar dari garis keturunan Abraham? Kenapa? Ah, pura-pura longor kau udah. Bapak Abraham, Udah kemencret, kau udah kemencret. Gara-gara ku bilang siapa, gara-gara pertanyaanku tadi berat kali Petra ya. Siapa saksinya Petra? Ketika bapakmu menungki mamamu hingga melahirkan kau, siapa saksinya Petra? Mencret. Berarti Muhammad tidak ada saksi ya? Ngaku-ngaku Muhammad ya? Ya sama, kau pun ngaku-ngaku anak mamamu kau. Gak ada saksinya. Kau pun ngaku-ngaku. Siapa saksinya? Ketika bapakmu menuluk mamamu, siapa saksinya? Tapi saya bisa dibuktikan bahwa Aku nggak percaya. Kalaupun kau punya anak, Petra, kalaupun kau punya anak, aku nggak percaya anakmu itu anakmu, nggak percaya aku. Karena nggak ada saksi. dengan tempat itu. Nggak ada saksinya ketika kau menungki istrimu, nggak ada saksinya, nggak percaya. Bentar. Lain kali supaya aku percaya bahwasanya anakmu adalah benar anakmu. Kalau kau mau bikin anak, kau tungki istrimu, kau undang aku biar ku saksikan. Nanti kedepannya aku bersaksi. Ya kalau ditanya sama kamu kan, Petra, siapa saksinya kalau anakmu ini adalah anakmu? Si Faruk bilang bisa aku bisa. Faruk, kamu tadi mengaku. Nanti kau undang aku ya. Bentar, Faruk. Undang aku nanti kalau mau kau tungki binimu, undang aku ya. Bentar. Faruk, kamu tadi mengaku Undang bahwa aku nanti kalau kau tungki binimu, kau undang aku ya. Dengarkan dulu Iya, sebentar jawab ya. dulu. Iya, sebentar ya. Iya, diundang aku. Mau ditungkinya bininya, undangnya aku. Kamu tadi sudah mengakui bahwa tidak ada saksi bahwa Muhammad adalah berbicara dengan Jibril. Ketika Ya sama. Gak ada masalah itu bang, gak ada masalah ketika aku menyatakan tidak ada saksinya. Karena apa? Seluruh para nabi pun dengar dulu Petra, kau diam gantian, kau jangan menjajah di sini. Seluruh para nabi pun tidak ada saksi ketika dia mendapat wahyu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 hukum Taurat, tidak ada juga saksinya. Berarti Musa tidak menerima hukum Taurat ya? Ya kan? Sama halnya itu. Ketika juga Yesus, ketika Maria mendapatkan kabar tentang kelahiran Yesus, juga nggak ada saksinya. Sama ketika juga kamu itu. mengucapkan 2 kalimat syahadat, kenapa kamu mengatakan bahwa kamu bersaksi? Aku bersaksi, bukan menyaksikan. Tadi kamu mengakui bahwa Waalaikumsalam Bang Kirios. bahwa saksi terhadap Muhammad tidak ada. Tetapi kenapa kamu bersaksi? Iya, sama ya. Kau juga ya, berarti batal saksimu ya. Jawab. Kata kepercayaan dalam iman Kristen. Au posea. Di beta Jehovah. Kenapa kau bersaksi? Kenapa kau bersaksi? Enggak, berarti saksi kau batal ya. Ya. Kenapa kau bersaksi? Kata aporseon di dalam gereja berarti batal ya. 2 kalimat syahadat kenapa kau katakan? Sejak Ya kan? kapan kau bersaksi? Ya kan? Sejak kapan kau menyaksikan? Gagal Oke. kan? Oke, apakah kau berani bersaksi? Apakah kau berani bersaksi bahwasanya kau punya akal? Kok kayak akal? Ketika kau bersaksi bahwasanya kau punya akal, apakah menyaksikan akalmu? Terbantah sudah bersaksi tentang Apakah kau menyaksikan akalmu? berarti 2 kalimat syahadatmu batal sudah. Bersaksi bro, kami bersaksi bukan menyaksikan. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Maksud Apakah daripada kau menyaksikan Tuhan? Tidak. Karena apa? maksud dari- Karena perkataanku hanya persaksian, bukan menyaksikan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu adalah persaksian iman.
Aku Maksud daripada bersaksi, bersaksi aku apa? nyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sejak Sekarang kapan gini, kau aku tanya, saksikan? kau punya akal nggak? Kau punya Bukan. akal nggak, Petra? Sejak kapan kau bersaksi? Kau punya akal nggak? Sejak kapan kau menyaksikan? Kau Kamu punya sendiri- akal nggak? Jawab kamu dulu. tadi Aku mengaku. sudah kau tanya, aku jawab. Sekarang kau tanya, kau punya akal nggak? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu, kau punya akal kamu tadi nggak? udah mengaku, dan kamu tadi udah mengaku bahwa Akal saksi tidak. Muhammad berbicara dengan Jibril itu tidak ada, dan Sama hukumnya, kenapa kau sama ada menyaksikan? analoginya. Kenapa Kau kau pun tadi bersaksi? bersaksi kau anak mamamu, tapi nggak ada saksi yang melihat bapakmu Kenapa kau menungki bersaksi? mamamu. Sama. Jawab dulu. Kenapa kau bersaksi? Ya kan? bahwa- Siapa bahwa- saksinya ketika bapakmu menungki mamamu? Siapa saksinya? Kalau begitu kalian. Batal ya, terbantah ya. Siapa saksinya ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab. Kita hadapinya. Nih, Siapa terbantah, kan? saksinya ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab. Terbantah ya. Siapa saksinya ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab. Emang seperti bapakmu ada saksinya? Loh kok marah? Kok marah? Berarti ketika Siapa bapak saksinya? Ketika bapakmu menungki mamamu, siapa saksinya? Aku tadi Berarti jujur, bapakmu Bang. menungki kau, Aku ada jujur saksi. tadi. Ketika kau tanya, dari golongan manusia, adakah saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira? Tidak ada. Dari golongan manusia, adakah saksi ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab jujur. Berarti tidak ada saksi. Jawab jujur. Ketika kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kenapa Kau kau katakan saksikan nggak? Kau bersaksi enggak? Jawab Kenapa kau dulu, katakan kalau nggak aku bersaksi? turunkan kau. Ada nggak saksinya ketika bapakmu menungki mamamu? Jawab. Kan? Ini kan? Adakah Dua kalimat saksinya syahadatmu ketika gagal, bapakmu ya? menungki mamamu? Jawab. Berarti saksi kamu di sini. Ada saksi nggak? dusta. Jangan diturunin dulu, Udah, Bapak. udah. Ya, jangan diturunin Buang dulu, angin, Pak. Bang. Cukup puas. Udah cukup puas kita bermain-main teman-teman ya. Puas. Ada banyak poin yang kita dapatkan. Yang pertama, dia sudah akui ternyata Bible itu bukanlah firman Tuhan melainkan hasil penyelidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tak mampunya dia membantah bahwasanya Yesus itu terkutuk di dalam Galatia 3:13, dikorelasikan dengan Matius 25:41, orang-orang terkutuk itu dalam neraka, berarti dia mengimani bahwasanya Yesus berada di neraka. Kedua. Yang ketiga, dia sudah menyatakan bahwasanya dia bukan anak mama dan bapaknya. Karena apa? Ketika seseorang menyatakan sesuatu harus ada saksinya. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira, harus ada saksi baru dia percaya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Lantas kukembalikan kepada dia, adakah saksi ketika bapakmu menungki mamamu sehingga melahirkan kau? Tidak ada saksinya. Dan dia berarti dengan statement dia sendiri dari awal harus ada saksi, berarti boleh kita membantah dia bukan anak mama bapaknya, dan anaknya pun bukan anak dia. Karena apa? Kita tidak diundang untuk menyaksikan ketika dia menungki istrinya.